Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dibawakan oleh sektor Kolose. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, saatnya kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan bacaan kita malam ini, terambil dari kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Jika saudara sudah dapat, biarlah Alkitab kita tetap terbuka dan mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, inilah kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan rasa syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Sehingga pada malam hari ini kami anak-anak-Mu masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah keluarga. Selidikilah hati kami ya Tuhan, agar
hati dan pikiran hanya tertuju kepada firman Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan untuk dapat dipakai dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengasihan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri dan kita akan baca bersama-sama dari kitab Yesaya 40 ayat 9 sampai dengan ayat yang 11 yang menyatakan, Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat. Nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu, lihat itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak, Ibu, dan saudara semua. Shalom. Kita semua tetap bersuka cita walau sampai saat ini kita masih mendengar firman Tuhan lewat jaringan. Belum bisa ketemu secara langsung, tapi biarlah ini tidak mengurangi rasa kerinduan dan sukacita kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kabar baik dari Sang Gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita apakah yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang sedang mengalami sakit di rumah sakit? Mereka menunggu kabar dari para medis bahwa mereka dinyatakan sembuh dan segera pulang. Berita apakah yang paling dinanti-nantikan oleh orang yang berada di penjara? Berita bahwa masa hukuman mereka sudah selesai dan mereka akan segera bebas. Pertanyaannya, apakah umat Israel yang di pembuangan memiliki pengharapan bahwa satu hari kelak penghukuman Allah akan berakhir? Bagian kedua, kitab Nabi Yesaya ini pasal 40 sampai dengan ayat yang ke-66 adalah kumpulan nubuat pemulihan yang Allah lakukan terhadap umatnya yang akan selesai menanggung hukuman karena dosa-dosa mereka. Pemulihan itu tidak hanya untuk kebebasan, tetapi untuk kembali menjalankan fungsi semula mereka, yaitu menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini merupakan nubuat pembuka bagi serangkaian nubuat kabar baik tersebut. Kabar baik itu memiliki dua sisi. Pertama, kabar baik itu
mematahkan pandangan pesimis atau sinis terhadap janji Tuhan. Mungkin sebagian umat yang terbuang sudah menutup hati dan pikiran mereka akan janji pemulihan Tuhan karena masa penghukuman yang begitu lama. Sebaliknya, mereka yang ambil andil dalam pembuangan umat Tuhan merasa Tuhan tidak berdaya menyelamatkan umatnya. Namun pandangan manusia yang keliru itu dibantah oleh firman yang kekal, yang tidak berubah dan yang pasti mencapai maksud penggenapannya. Ayat 8. Kedua kabar baik itu harus direspon secara positif dan antusias. Ayat 3 dan 4. Antusias pembawa kabar baik itu sendiri. Ayat 9 dan 11. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakan kepada kota-kota di Yudea, Yahuda, lihat itu Allahmu. Ayat 9. Suara yang berseru dengan nyaring tersebut menyerukan bahwa Tuhan Allah akan datang dengan kekuatan dan dengan tangannya yang berkuasa. Ayat 10. Allah menggambarkan juga seperti seorang gembala, tangannya menghimpun berarti mengumpulkan kembali umatnya yang terserak. Itulah yang dilakukan Tuhan atas Israel ketika mereka mengalami penghukuman saat pembuangan di Babel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Sang Gembala memberikan kabar baik, berita penghiburan itu melalui Yesaya bahwa akan dibebaskan dan dihimpunkannya umat Allah dari pembuangan menuju Yerusalem belum terjadi. Namun sekarang kita telah melihat penggenapannya. Allah telah melakukannya, pembebasan, dan Israel telah kembali ke Yerusalem. Semua itu karena kasih karunia Tuhan atas umatnya. Sama seperti kita saat ini telah mengalami pengampunan atas dosa-dosa kita melalui Kristus. Allah telah menyelamatkan kita dengan tangannya yang kuat, dan Dia telah menang di atas kayu salib. Karena itu, jangan kita larut dalam kesedihan. Kita harus terhibur dan bangkit karena telah mendapatkan keselamatan yang dijanjikan. Kita tidak hanya menerima kabar baik, berita pembebasan, tetapi kita menyaksikan dan mengalami penggenapan segala sesuatu melalui Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bila seorang bisa merespon kabar baik dengan hati terbuka, itu merupakan anugerah dan pekerjaan Roh Kudus. Namun tugas pemberitaan kabar baik ada di bahu setiap orang yang mengaku percaya. Tidak ada orang yang lebih tepat untuk memberitakan kabar baik itu selain kita
yang sudah mengalami pengampunan dan pemulihan lebih dahulu. Adakah orangnya? Mari beritakan perbuatan Tuhan Yesus Sang Gembala yang baik dan penuh kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.